proses masing-masing kandidat sudah cukup puas dan merasa performa masing-masing kandidatnya maksimal pada debat keempat kemarin. Kita akan bahas kali ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah kanan saya ada Mas Ridwan Habib, tim ses. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahnya ada Mas Lukman Edi, tim ses Jokowi Ma'ruf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri saya ada Mas Daniel Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum Mbak Priska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim ses Prabowo Sandi. Di sebelahnya juga masih tim ses Prabowo Sandi, Mas Suhud Alinuddin. Assalamuallam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dan kami juga mengajak Anda saudara untuk ikut dalam interaktif di kompas.tv/interaktif. Jadi kasih komennya dari debat yang akan berlangsung malam ini. Nggak debat sih, lebih diskusi lebih dalam aja soal debat keempat kemarin. Saya mulai dari tim ses 01 dulu. Dari performa Pak Jokowi kemarin sudah dianggap maksimalkah atau tidak? Gaya debat ini macam-macam ya, tidak hanya soal gestur saja tapi juga soal penyampaian, sudah tepat sasarankah dan sudah efektifkah yang disampaikan oleh Pak Jokowi waktu itu? Ya alhamdulillah dari yang disampaikan Pak Presiden Jokowi itu sudah sangat lengkap ya Mbak Priska ya. Dan tampak bahwa Pak Jokowi ini sangat memahami masalah. Termasuk ketika beliau menyampaikan tentang pemerintahan Dilan, digital melayani. Kemudian beliau juga paham TNI dengan cukup detail ya, memahami tentang gelar pasukan, memahami tentang anggaran pertahanan, memahami tentang industrialisasi pertahanan. Dan yang juga menarik adalah closing statement, tadi pembuka kita di dua arah kan ada bahwa Pak Jokowi menyampaikan bahwa rantai persahabatan dengan Pak Prabowo itu tidak akan pernah putus. Artinya nanti walaupun 17 April Pak Jokowi menang, Pak Prabowo tetap akan dirangkul sebagai sahabat. Pak Prabowo dan Mas Sandi akan terus menjadi bagian dari bangsa ini, bagian dari tokoh nasional untuk membangun bangsa ini. Oke. Jadi meskipun closing statementnya tadi menyejukkan, bersahabat, tapi Pak Prabowo tentu tidak melihat Pak Jokowi lebih baik dari Pak Prabowo saat debat kemarin, atau seperti apa? Mbak Priska, Pak Prabowo tampil secara otentik. Otentisitas beliau muncul di situ. Beliau tampil sebagai calon presiden yang memang akan memimpin, presiden yang memimpin. Beliau muncul sebagai pemimpin yang akan jadi dalang, bukan jadi wayang. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam debat tersebut kelihatan bukan produk briefing dari pihak lain. Itu otentik dari gagasan, pemikiran, proses pembelajaran yang memang muncul dari Pak Prabowo. Sehingga beliau paham betul tentang pertahanan, keamanan, ideologi, termasuk tentang pemerintahan. Luar negeri pun demikian. Jadi ketika otentisitas itu muncul, dan itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat hari ini, di mana pemimpin muncul sebagai orang yang otentik, muncul sebagai orang yang mampu memimpin, bukan orang yang akan menjadi wayang dalam kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud wayang itu siapa? Yang dimaksud tidak otentik itu siapa? Maksudnya wayang itu adalah ketika kepemimpinan itu bisa dikendalikan oleh pihak lain. Nah, Pak Prabowo itu muncul dengan otentisitas beliau, dengan ide-ide cemerlang yang memang berangkat dari apa yang beliau pikirkan, gagaskan, dan selama ini beliau baca. Kemudian yang kedua, memang yang kita banggakan adalah termasuk Pak Jokowi, Pak Prabowo menunjukkan kenegarawanan ketika di closing statement. Pak Prabowo menyatakan kita tetap bersahabat, walaupun selama ini kan Pak Prabowo juga banyak membantu Pak Jokowi. Walaupun kemudian banyak perbedaan, kemudian secara politik banyak intrik macam-macam, tapi Pak Prabowo tidak pernah menyimpan dendam, Pak Prabowo tidak pernah menyimpan benci, bahkan beliau tetap support apapun yang terjadi. Bahkan kalau tadi Mas Habib bilang ketika Pak Prabowo menang nanti misalnya, Pak Prabowo akan mikirkan mungkin Pak Jokowi bisa jadi Watimpres, salah satu anggota dan ini sebagainya. Kan dua-duanya sudah berpikir itu kalau menang penting. masing-masing. Oke. Nah, tapi tadi kan menyinggung Pak Prabowo katanya otentik, tapi Pak Jokowi juga tentu merasa otentik dong. Ya, saya sepakat dengan Bang Daniel ya. Untuk debat sesi keempat ini adalah debat yang semua calonnya Pak Jokowi maupun Pak Prabowo menampilkan gaya dan sikap yang otentik. Pak Prabowo dengan otentiknya dan Pak Jokowi juga dengan otentiknya. Dalam catatan kami, yang Pak Prabowo agak memaksakan untuk menyampaikan di luar karakternya adalah ketika dia menyampaikan visi misi, ya ketika dia visi
Kan ada berapa menit di awal menyampaikan visi, bagus itu ya, penyampaiannya bagus. Menurut saya dari sekian banyak tahapan debat kemarin itu yang berimbang itu ketika session pertama saja ya, ketika penyampaian visi. Karena tidak seperti biasanya di debat pertama, kedua dan ketiga Pak Prabowo tidak bisa memanfaatkan momentum waktu yang tersedia itu untuk menyampaikan visi tentang tema yang diangkat. Tetapi kali ini beliau menyampaikan secara lengkap. Nah, tapi kemudian pada segmen-segmen berikutnya ya, nah ini yang kemudian Pak Prabowo mengalami kehilangan momentum karena dari berbagai macam segmen, berbagai macam tema, kembali lagi ke soal TNI yang kuat begitu ya, TNI yang lemah. Jadi banyak kehilangan momentum untuk memberikan penjelasan kepada publik berkenaan dengan tematik-tematik yang diangkat di dalam diskusi ini. Tetapi secara keseluruhan ya, saya kira yang menginisiasi untuk debat keempat ini berhasil mendinginkan suasana adalah Pak Jokowi. Ya, karena apa? Karena Pak Jokowi yang menawarkan ya dalam closing statement. Saya melihat kalau dari gestur Pak Prabowo agak kaget ketika Pak Jokowi kok closing statementnya seperti ini. Ya, mau tidak mau harus dijawab serupa juga. Ya. Jadi saya kira sepanjang statement yang di mana Pak Prabowo itu agak emosi itu berhasil diredam oleh Pak Jokowi dengan closing statementnya. Satu tadi soal terakhir yang menawarkan closing statement itu Pak Jokowi dan tadi dianggap Pak Prabowo kehilangan momentum. Ya saya kira debat kemarin itu memperlihatkan bagaimana kualitas seorang leader ya dan dibandingkan dengan seorang manajer ya. Artinya Pak Prabowo itu menjelaskan secara mendasar, detail, kemudian dia juga menjabarkan tentang apa visi besar yang ingin dibangun sehingga masyarakat bisa memahami persoalan mendasar yang dihadapi oleh bangsa ini apa gitu. Itu berkali-kali disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan yang kedua Pak Prabowo juga menjelaskan apa yang menjadi solusi bagi persoalan bangsa yang begitu rumit ini gitu. Nah saya kira itulah menggambarkan selain soal kenegarawanan tadi juga seorang leader, seorang pemimpin bangsa yang memang siap untuk memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan bangsa gitu. Saya kira itu yang paling menonjol dari debat kemarin ya. Artinya masyarakat semakin melihat bahwa memang yang memiliki kepemimpinan atau leadership yang kuat itu memang tampak Pak Prabowo ya, karena beliau memperlihatkan bagaimana menjelaskan secara detail persoalan bangsa dan juga bagaimana dia akan memimpin bangsa ini ke depan sebagai panglima baik dalam diplomasi kenegaraan ya, baik dalam masalah persoalan-persoalan bangsa yang lain, dan dia menjadi leader, menjadi panglima bukan berdasarkan teks atau hasil tulisan dari penerjemah gitu. Saya kira itu boleh tepuk tangan dulu untuk semua narasumber. Malam ini tuh tone-nya halus-halus tapi cukup menohok ya masing-masing narasumber ini. Saya balik lagi dulu ke Mas Ridwan. Tadi kan sempat disinggung oleh Bung Daniel, sudah siap Pak Prabowo menang. Bahkan tadi katanya kalau Pak Jokowi siap dirangkul untuk menjadi one team press. Tapi tadi cukup disindir juga oleh Pak Suhut bahwa katanya kualitasnya leader dan manajer. Iya, saya kira kalau tadi Bang Daniel menyampaikan bahwa Pak Prabowo itu otentik, saya kira kok malah enggak ya. Karena? Jadi saya justru melihat ini keahlian Bang Daniel dan teman-teman dari BPN. Memoles seorang mantan Danjen Kopassus, memoles seorang mantan Pangkostrat, menjadi seorang figur yang dalam tanda petik nih ya, dalam tanda petik seolah-olah tidak tahu TNI, dalam tanda petik seolah-olah sangat emosional, bahkan sampai bilang kenapa kamu ketawa, kenapa kamu ketawa? Itu menurut saya jauh dari patron seorang pemimpin. Ini mirip dengan strategi ya, kalau kami sebut sih strategi Trump ya. Trump itu selalu menciptakan kata-kata, narasi-narasi yang kontroversial. Dia apapun disampaikan supaya share of voice-nya naik. Oh, apa iya strateginya? Sebentar, belum selesai. Tetapi share of voice naik itu tidak berdampak pada elektabilitas. Tidak berdampak langsung pada elektabilitas. Orang memang ngomongin, tapi ngomongin tentang emosionalnya Pak Prabowo. Bilang, saya lebih TNI dari TNI lah, itu langsung diomongin, tapi omongannya negatif. Jadi biar diomongin perbedaan tapi kuat antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah Pak Prabowo itu tipologi pemimpin yang bisa mengambil keputusan bagi dirinya sendiri.
Pak Prabowo itu tidak bisa di-drive oleh siapapun. Memang ada yang bisa Dan di-drive? tipe ada yang bisa di-drive itu. Banyak yang jadi hanya sekedar jadi wayang. Pak Prabowo itu tipologi dalang, pemimpin yang bisa jadi dalang sepenuhnya. Jadi keliru kalau Mas Habib sebutkan misalnya kami mendrive Pak Prabowo sedemikian rupa. Tidak ada yang mampu melakukan itu. Yang jelas beliau muncul secara otentik dan selama ini orang juga tahu bahwasannya Prabowo itu ada selalu pada posisi beliau menjadi dirinya sendiri dan nggak ada yang bisa menekan beliau, nggak ada yang bisa mendrive dia supaya pencitraannya begini Pak, harus begini, itu nggak akan pernah terjadi. Kalau Pak Jokowi kemudian apakah kedua bisa punya, Mbak yang harus kita dicatat bahas dulu soal ini. juga adalah Pak Prabowo autentisitasnya itu berangkat dari buah pikir. Jadi bukan cuma gaya, jadi buah pikir gagasan yang ditampilkan Pak Prabowo itu otentik beliau, bukan hasil briefing yang Pak Prabowo sebutkan asal Bapak senang. Nah itu yang berbahaya. Otentisitas, karena tadi saya juga mendapatkan informasi yang sama seperti yang Mas Daniel bilang. Informasi yang mana? Informasi bahwa Pak Prabowo itu menutup pintu untuk mendapatkan banyak masukan, bahkan masukan dari timnya sendiri. Nah, ini beliau keliru lagi. Nah ini loh, saya mendapatkan informasi seperti yang Mas Daniel bilang tadi, bahwa memang Pak Prabowo itu orangnya susah untuk mendapatkan masukan-masukan, ya, terutama dalam konteks Pilpres ini, ya, sehingga kemudian data-data kemudian cara beliau itu adalah cara-cara yang memang otentiknya beliau. Ya, saya percaya itu kayak otentiknya beliau. Marahnya itu otentik beliau, emosionalnya itu otentik beliau. Jadi termasuk tidak mau menerima masukan-masukan dari tim BPN sendiri itu adalah otentik beliau. Tunggu dulu, belum selesai. Yang keliru tunggu dulu, belum selesai. Yang otentik dari Pak Prabowo adalah gagasannya. Kalau kemudian Bang Lukman nuduh misalnya Pak Prabowo nggak terima masukan, keliru. Saya setiap hari itu berdiskusi dengan Pak Prabowo dan Pak Prabowo memberikan masukan termasuk cara kepemimpinan, gagasan, kemudian supporting data yang mendukung gagasan tersebut, termasuk juga cara kepemimpinan adalah cara kepemimpinan otentik beliau yang tidak mau di-setel ataupun dipoles oleh tim BPN. Padahal kita semua tahu cara-cara seperti ini adalah cara 20 tahun yang lalu. Sudah tidak cocok lagi untuk bangsa Indonesia yang demokratis. Lebih panjang lagi soal siapa yang otentik, soal siapa yang tidak, siapa yang menutup pintu, siapa yang membuka pintu, dan lebih dalam soal gagasannya agar masyarakat tahu, pemilih tahu gagasan dari masing-masing calon presiden. Usai jeda di dua arah.